bahwa sosok Cilkil itu adalah memakai sayap peri. Hal itu dikarenakan Irene hanya wajahnya emang menyerupai orang tersebut, tapi yang ada dalam orang itu bukan. Hai semuanya, I'm Yusuf Kim dan selamat datang kembali ke channel YouTube aku. By the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Maybe lagi sakit, lagi galau, atau apapun itu? Tetap semangat ya guys, don't give up, keep fighting. Alright, dalam video kali ini kita akan bahas teori Cilkil part ketiga. Nah di part ketiga ini kita akan membahas teorinya itu berdasarkan musik video dan juga lagu. Dan tentu akan kita koneksikan dengan teori part pertama dan juga part kedua. Karena tentu semuanya memiliki koneksi satu sama lain. Lantas seperti apakah teori selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Nah Yorobun, untuk pertama di sini aku akan memperkenalkan dulu karakter-karakter dari member Red Velvet supaya kalian juga dapat mudah memahami teorinya. Untuk pertama kita mulai dulu ya bahas dari karakternya Irene. Irene itu menunjukkan emosi yang terdiam. Dia tidak menunjukkan keresahan pikiran atau keresahan hatinya kepada orang karena dia percaya itu adalah cara untuk melindungi saudara-saudara perempuannya. Setelah dewasa, dia hanya tidur dengan imajinasi peri yang menyelamatkan mereka nantinya dan gak ada yang tahu tentang imajinasi tersebut. Dan Yorobun, inilah penyebabnya kenapa untuk Irene itu terlihat paling tenang banget di antara member-member yang lain. Dan bahkan dia juga menenangkan yang lainnya nih ketika tragedi itu terjadi. Salah satunya adalah ketika dia menenangkan Yeri dengan cara memeluknya. Dan gak cuma itu saja, penjelasan dari karakter ini juga sudah menjelaskan kepada kita semua kenapa di bagian ending Irene itu memakai sayap peri. Hal itu dikarenakan Irene hanya tidur dengan imajinasi peri yang menyelamatkan mereka nantinya. That's why pas akhir-akhir dia itu mengajak member yang lain nih untuk menari bersama. Nah ini yang membuat aku bertanya-tanya, apakah tarian itu merupakan tarian untuk menyelamatkan diri mereka? Lanjut ke bagiannya Selgi. Untuk Selgi sendiri itu mencintai saudara perempuannya. Dia percaya nih teman-teman bahwa wajar untuk berjanji bahwa mereka berlima akan selalu bersama apapun situasinya. Dan itu adalah satu-satunya kebahagiaan. Setiap kali dia tiba-tiba ingin meninggalkan rumah, dia menenangkan dirinya dengan musik keras dan berjaga malam. Sementara saudara-saudara perempuannya tertidur pulas. Dan ini juga sudah menjelaskan kenapa di bagian ending Selgi itu membawa sebuah gitar. Gitar sendiri adalah simbolisasi dari musik, yang mana musik ini seolah-olah menenangkan Selgi ketika dia itu menghadapi suatu masalah, terutama ketika tragedi itu terjadi. Next ke member yang berikutnya adalah Joy. Untuk karakter Joy sendiri itu digambarkan sebagai seseorang yang cemas. Joy sendiri sudah mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Namun setiap hari, dia takut nih momen berharga bersama saudara perempuannya akan hilang. Joy yang takut menghadapi kenyataan dan hanya melihat dunia dengan satu mata, merekam waktu yang dihabiskan bersama dengan saudara perempuannya. Adapun untuk para saudara perempuannya di bilik jendela tampak senang tanpa masalah apapun. Nah teman-teman, dari hal ini dapat kita simpulkan ya kenapa untuk Joy itu memakai penutup mata sebelah. Dan terus nih di bagian foto teasernya Joy itu cuma kayak ngintip doang teman-teman. Terus teman-teman coba diperhatikan di bagian trailer, Joy itu nampak seperti mengusap matanya. Kalian bertanya-tanya gak sih apa yang sedang terjadi dengan Joy? Kenapa dia itu mengusap matanya? Dan setelah aku pahami lebih dalam lagi, ternyata hal itu dikarenakan bagaimana kecemasan yang dialami oleh Joy. Hah? Hubungannya kecemasan sama mengusap mata apaan sih bang? Nah teman-teman, seperti aku lansir dari Tempo nih, disebutkan bahwa ketika kita itu sering mengalami kecemasan, rupanya juga bisa berdampak pada kaburnya penglihatan. Nah saat gangguan kecemasan muncul, biasanya reaksi fisik yang terjadi adalah hiperventilasi atau bernapas yang berlebihan hingga penglihatan menjadi buram. Dan maybe ini juga menjelaskan kenapa Joy itu pakai penutup mata sebelah. I think so. Lanjut ke sosoknya Yeri. Untuk Yeri sendiri itu digambarkan sebagai sosok yang ceria. Dan berkat tumbuh dengan kasih sayang saudara perempuannya, dia bisa menjalani usianya bahkan dalam kenyataan yang kelam. Dirinya sangat yakin dan membayangkan bahwa suatu hari nanti dia akan bertemu orang-orang yang ia cintai seperti orang lainnya dan memiliki keluarga yang normal. Dan hal itu juga sudah digambarkan dengan jelas ya di bagian musik videonya. Semua member itu menunjukkan bagaimana kasih sayang dan perhatian mereka kepada Yeri. Dan untuk mempertegas bagaimana kasih sayang dari setiap membernya ini, kita diperlihatkan adegan ketika para member ini merayakan ulang tahunnya Yeri. Adapun untuk Yeri sendiri, kalau kalian perhatikan, dia itu nampak mengenakan hal yang mirip dengan atribut gaun pernikahan. Nah itu menjelaskan keinginan Yeri untuk bertemu dengan seseorang yang ia cintai dan punya keluarga yang normal. And last adalah bagiannya Wendy. Nah untuk Wendy sendiri itu digambarkan terlahir dengan kepribadian yang ceria. Dia dulunya memiliki semangat yang gak kenal takut nih, bebas dan juga menjadi energi mereka dalam situasi sulit. Bagi para saudaranya, kehadiran Wendy adalah jalan keluar untuk melupakan rasa sakit mereka. Namun setelah tragedi itu terjadi,
Wendy kehilangan tawa atau senyumnya karena dia terobsesi dengan tanggung jawab yang berlebihan. Dan maybe inilah alasan kenapa hanya Wendy yang masuk ke pintu itu dan menyuruh member yang lainnya untuk menunggu Wendy. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kurang lebih penggambaran dari setiap membernya. Sekarang sudah paham tentang hal itu? Dan kalau kalian sudah paham, yuk mari kita lanjut untuk membedah bagaimana teori musik video dan juga lagunya. Nah Yorobun, ingat gak sih dengan apa yang sudah kita bahas di part pertama? Di part pertama kita membahas tentang cerita tradisional masyarakat Korea, yaitu Sun and Moon Siblings. Lantas apa sih hubungan dari cerita Sun and Moon Siblings dengan teori chill kill? Dalam musik video ini, kalian kan melihat nih ada foto keluarga dengan sosok pria, yang mana dapat kita asumsikan bahwa pria itu kemungkinan adalah ayah mereka. Karena nggak mungkin dong mereka foto sama orang asing gitu ya kan. Masa foto keluarganya sama orang asing? Pastilah gitu sama keluarga mereka. Dan dikarenakan itu pria, tentu itu adalah ayah. Kalau wanita tentu itu adalah ibu mereka. Gitu gak sih teman-teman? Kemudian di bagian awal ketika mereka menari nih, fokusnya itu adalah ke sebuah kursi. Aku dapat berasumsi bahwa kursi itu adalah tempat si ayah. Dan mereka ini kayak mempertontonkan bagaimana tarian mereka kepada ayah mereka. Makanya kursinya itu ditempatkan di depan mereka, seolah-olah di sana itu ada penonton teman-teman. Tapi yang kita lihat kan nggak ada orang ya. Berkaca dari cerita Sun and Moon Siblings, ada kemungkinan bahwa ayah mereka telah meninggal. Dan dikarenakan bapaknya sudah meninggal, inilah yang membuat foto dan dikarenakan bapaknya sudah meninggal ini, itulah yang membuat bagian ayahnya itu yang di bagian atasnya itu kayak dipotong. Dan kemudian di suatu hari ketika mereka sedang menjalani kehidupan mereka dengan tenang, atau lebih tepatnya ketika mereka merayakan ulang tahunnya Yeri, ada sosok yang menyerupai sebagai ayah mereka datang dan akan menghabisi mereka. Mirip dengan cerita Sun and Moon Siblings ketika harimau ini menyamar sebagai ibu dari kakak beradik itu. Dan hal ini juga diperkuat dengan bagaimana teori yang sudah kita bahas di part kedua, yaitu tentang aku menghadapi aku yang lain. Dalam chill kill ini mereka itu kayak menghadapi ayah mereka, tapi ini bukan ayah mereka. Gimana sih bilangnya ya? Wujudnya itu kayak ayah mereka, tapi yang dihadapi ini adalah sosok yang buruknya teman-teman, bukan sosok ayah mereka yang sebenarnya. Paham gak sih? Aduh susah banget dijelasin di bagian itu. Ya aku harap kalian paham dengan hal itulah ya. Adapun untuk Wendy selaku pelindung mereka atau sebagai perisai dari para saudara-saudaranya akan maju dan melindungi yang lainnya. Dan pada akhirnya Wendy pun yang akan menghabisi nyawa orang tersebut. Malam itu pun menjadi malam yang kelam. Joy terlihat histeris nih melihat kejadian tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun buru-buru membersihkan TKP. Untuk membersihkan bukti-bukti, mereka akhirnya sampai pada suatu keputusan, yakni membakar rumah tersebut. Namun sayang setelah membakar, pada akhirnya mereka itu dikepung oleh pihak polisi. Dan kita juga tidak tahu kenapa mereka itu dapat dikepung oleh pihak polisi. Apakah dikarenakan mereka itu sudah membunuh, atau dikarenakan mereka membakar rumah? Bagaimana dengan pendapat kalian? Dan jika kita berbicara mengenai lagunya, Choi telah menjelaskan bahwa Chill Kill adalah lagu dance pop yang menggabungkan perasaan sejuk dan juga dingin dengan melodi yang hangat dan penuh harapan. Dunia mereka dicungkir balikan dengan munculnya Chill Kill, yang berarti suatu peristiwa atau entitas yang memecah keheningan. Namun meskipun demikian, ini adalah lagu yang bersyirikan ambivalensi, kerinduan akan harapan karena mereka merindukan Chill Kill yang membantu mereka tumbuh. Dan dualitas inilah yang menjadi highlight dari lagu baru Chill Kill tersebut. Nah teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan oleh Joy, aku dapat menyimpulkan bahwa sosok Chill Kill itu adalah ayah atau orang yang membesarkan mereka. Karena Joy kan bilang bahwa Chill Kill ini atau entitas ini adalah orang yang membantu kita tumbuh. Di liriknya mereka mengatakan aku rindu loh sama dia. Tapi setelah itu ada lirik yang mengatakan aku menyesali hal tersebut, atau dalam kata lain aku menyesali untuk merindukannya. Ibarat kata nih, nggak ada akibat kalau nggak ada sebab. Nggak mungkin si Chill Kill ini tiba-tiba datang kalau nggak ada penyebabnya. Lantas apa alasannya? Kenapa untuk Chill Kill ini bisa tiba-tiba datang? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh para membernya? Apakah mereka membangkitkan Chill Kill ini? Kalau menurut aku secara pribadi nih, setelah aku menonton bagaimana musik videonya, aku sih dapat mengatakan kayaknya seperti itu. Terutama ketika scene di bagian awal. Kalau kalian perhatikan, mereka itu kan menari ya, dan mereka menari di hadapan kursi itu. Menurut aku, tarian mereka ini memanggil arwah dari Chill Kill tersebut. Namun sayang, sosok yang datang ini bukanlah sosok yang baik, melainkan sosok yang evil, sosok yang buruk. Ingat teman-teman, jangan lupakan dengan apa yang sudah kita bahas di part kedua kemarin. Satu karakter digambarkan good dan satu karakter digambarkan evil atau villain. Dan dari statementnya Joy yang membahas tentang lagu Chill Kill, dia juga sudah membahas tentang dualitas tadi. Dan teman-teman, dari film-film horor yang aku tonton nih, contoh kayak film Ouija, atau nggak film yang PC Metari nih, ketika mereka itu memanggil arwah atau ketika mereka itu menghidupkan orang yang sudah meninggal, sosok yang dihidupkan atau sosok yang dipanggil ini biasanya adalah sosok yang jahat. Wajahnya emang menyerupai orang tersebut, tapi yang ada dalam orang itu bukanlah orang itu lagi. Ngerti gak sih dengan apa yang aku sampaikan?
Aku harap kalian dapat paham dengan itu. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa nonton ya Ouija atau film-film sejenisnya. Nah teman-teman, begitu pula dengan cerita Red Velvet di Chill Kill. Ketika mereka memanggil Chill Kill untuk datang kembali karena mereka merindukan banget Chill Kill ini, mereka menyesali hal tersebut karena kedatangan Chill Kill justru membawa tragedi yang membuat mereka terjebak dalam mimpi buruk. Dan hal ini mengancam jiwa mereka. Ingat dengan apel yang dipegang oleh Irene di bagian trailer kemarin, apel ini tuh ibarat godaan. Mereka itu tergoda akan kerinduan mereka kepada sosok Chill Kill. Inilah yang membuat mereka memanggil sosok yang satu ini. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah bagaimana teori Chill Kill menurut pandangan aku sendiri. Dan kalau aku sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang punya pemikiran lain, nanti bisa bagi-bagi ya sama kita. Nanti kita diskusikan tentang bagaimana teori Chill Kill ini. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusul Kim pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, tolong koreksi aku dan cara komen di kolom komentar. See you next time, dan juga selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Goodbye.